Channel Bang Kumis Berbagi dengan bangga mempersembahkan jejak langkah Mas Rikoto dalam menuju tangga kesuksesan. Rikoto dulu pemenang Social Entrepreneurship Award apa aja lah namanya, baik itu Danamon, Award, semua award lah. Selamat jumpa dengan channel Bang Kumis Berbagi. Malam ini Bang Kumis nampaknya kedatangan orang yang spesial banget. Di samping saya adalah sahabat Bang Kumis, Bapak Didi Supardi, Ketua Koperasi Alam Bahari. Kalau yang ini mungkin sudah biasa, tetapi malam ini nampaknya Bang Kumis kedatangan tamu yang spesial banget. Mas Rikoto. Mas Rikoto. Ini merupakan satu kesempatan Bang Kumis akan mencoba menggali, karena dari ceritanya yang unik di beberapa acara TV dan beberapa majalah dan koran pun nampaknya sudah. Bang apa? Gimana manggilnya saya? Udah saja. Udah. Udah. Padang. Iya, Padang. Nampaknya cerita Uda ini membuat Bang Kumis merinding, memberikan satu inspirasi, satu perjalanan yang pahit jadi sedikit asam sampai manis. Ini yang menarik. Di beberapa saya lihat di YouTube bahwa perjalanan Uda memang bukan hal yang mudah untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang Bang Kumis tanyakan nih, coba biar bisa menjadi inspirasi anak muda mengikuti jejak Uda. Coba Uda gimana ceritanya itu bisa sampai seperti ini? Jadi memang hidup ini menarik, Bang Kumis. Menarik Pak, hidup ini, Pak. Masing-masing kita ini kan punya perjalanan sendiri-sendiri. Ya, dah sedikit. Iya. Jadi Abah dengan perjalanannya, Bang Kumis dengan perjalanannya, saya juga dengan perjalanannya. Iya, betul. Tapi semua perjalanan ini saya lihat, ini memang perjalanan, ya kalau kita anggap ini sebuah perjalanan perjuangan, itulah yang perjuangan. Gitu. Saya Mas Rikoto. Mas Ril itu nama pemberian orang tua, Koto itu suku. Jadi kami di Padang itu, Bah, hidup bersuku-suku. Saya anak pertama, adik masih kecil-kecil tuh. Nah, bapak itu tukang kayu. Tukang kayu artinya ya bantu-bantu orang bangun rumah di mana, bangun rumah di Tukang, mana. kalau gitu ya. istilah orang sini tukang. Tukang. Ibu itu buruh tani. Buruh tani yang hari ini misalnya dia ini bekerja ke sawah sini, besok bekerja ke sawah ini, buruh harian. Bukan petani, buruh taninya. Buruh tani. Pangkat yang terendah. Iya, karena kita tidak punya lahan. Iya, betul. Itu. Nah, jadi tanggung jawab rumah tangga sebagian juga ada di beban kita sebagai anak yang tertua. Ya. Itu kehidupan. Nah, cuman saya ini kan orang yang tidak punya apa, yang tidak orang patah semangat, Pak. Jadi hidup ini kita jalani dengan baik, kita berlurus-lurus saja dengan baik dan konsisten. Nah, saya alhamdulillah mengambil pilihan dalam hidup ini, itu hidup di dalam pemberdayaan. Saya potong dulu. Ya. Dari perjalanan dari adik-adik yang masih kecil di dalam dunia pendidikan itu sudah pasti dibutuhkan karena Uda sendiri lahir di zaman sekarang yang memang dibutuhkan pendidikan. Untuk pendidikan sendiri Uda bagaimana? Sekolah itu TK saya masuk. Ya. Malahan yang sama TK dengan saya itu sekarang dia menjadi sekda. Sama TK dengan saya, Bang. Di Padang. Iya. Itu di daerah ini, daerah Sawalunto namanya, Siahan namanya. Terus SD. Nah, masuk SD. Nah, SD itu hanya sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD. Karena apa? Di waktu itu orang tua karena ndak punya apa namanya, ndak punya ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan kita ini. Karena banyak benar waktu itu ya tuntutan mesti bersepatu, mesti sepatunya sepatu pramuka gitu. Tuntutan lingkungannya seperti itu. Ya. Nah, coba ceritakan dari SD. Ini yang bikin Bang Kumis menarik. Sampai ketemu Jokowi, sampai keliling Indonesia. Coba dari Jadi, situ ceritakan.
tamat dari selesai di kelas 4 SD Ya. itu, udah berhenti sekolah, udah menjadi pemulung. Pernah? Ya, Pemulung juga. iya. Pernah jadi pemulung, Bang. Nah, jadi pemulung, kumpul-kumpulkan uangnya, setelah itu beli mesin jahit. Penjahit juga akhirnya. Iya. Apakah lari ke mesin jahit itu punya dasar Hmm. sebagai penjahit atau tidak sebenarnya? Sebenarnya tidak. Nah, Cuman karena di lingkungan tetangga kita ini orang konveksi, Ya. saya belajar lah melihat di situ. kuncinya belajar. Iya. Saya belajar di situ, belajar kita sampai bisa. Nah, saya waktu itu menjahit baju seragam sekolah. Baju seragam merah putih Ya. itu kan jahitnya lurus-lurus saja Gampang itu kan, ya. Nggak terlalu rumit lah itu. Nah, itu. Nah, belajar menjahit dengan tetangga, menjahit. Setelah itu, si ibu ini ya nggak mungkin lagi ya untuk ke sawah-sawah orang. Usia juga gitu. Akhirnya itu mesin jahit udah kasihkan ke ibu. Nah, udah menerima upahan memasang kancing. Masang kancingnya saja. Jadi baju-baju seragam sekolah yang selesai itu kan dipasang kancingnya. Itu manual itu. Ah, itu udah yang Saya terima upah. potong, masih inget enggak? Hmm. Di saat udah menerima upah kancing, kira-kira nih, kalau dikatakan inget nggak nih, Iya. nominal sehari atau Kalau itu waktu gimana? itu udah masih ingat, bergajilah kita satu hari itu lebih kurang dia perhitungan per kodi. Iya, pokoknya kita sehari aja. Iya, sehari itu bergaji lah udah ya lebih kurang sekitar 10 ribuan lah ya. Nah, 10.000 coba bandingkan di saat harga beras. Kira-kira waktu itu kalau untuk beli beras dapat berapa kilo? Alhamdulillah waktu itu beras masih murah. Ya, kita kan standarnya tetap Iya, beras gitu loh. Iya, waktu itu harga beras itu murah bener lah. Harga beras ya paling sekitar entah 1.500 tak berapa per 1 liter itu. Berarti secara ekonomi sosialnya itu cukup dengan gaji 10.000 Iya. untuk makan. Iya, kalau dibilang dia cukup untuk makan, cukup. Ya. Untuk makan ini ya, artinya udah tambah adik-adik nih, itu cukup. Itu dulu kan. Untuk makan. Tetapi untuk kebutuhan yang lain, sebenarnya itu tidak cukup. Tapi untung saja, karena udah merantau ya, merantau hidup dari kampung asli udah itu Nagari Lasi namanya ke kampung yang lain. Nah, rumah itu udah tidak nyewa. Jadi orang pergi merantau, rumah ditinggalkan, asal halamannya bersih, rumahnya bersih itu pakailah rumah itu. Sebutkan siapa penolong Uda itu. Masih ingat nggak? Udah waktu itu ingat ada namanya salah satu itu namanya Ibu Tis. Ibu Tis. Udah almarhum dia. Nah gitu, sudah almarhum dah. Beliau inilah yang membantu kita waktu itu, karena dia punya rumah di sebelah rumahnya. Huni aja lah rumah ini, katanya dia di waktu itu. Itulah kadang-kadang di saat kita kesulitan tetap ada jalan. Iya. Sangat menarik. Nah, bagaimana ceritanya ini dari Padang sampai jadi staf khusus? Itu ini nggak masuk akal bagi Bang Kumis. Bilang sekolah SD hanya kelas 4 lagi, kok bisa keluar masuk istana? Begini Bang Kumis. Jadi ternyata yang dilihat sebenarnya kita ini itu adalah keterampilannya. Nah, udah karena konsentrasinya hidup di desa, memberdayakan orang desa dengan membentuk lembaga keuangan, dengan berkooperasi, dengan berlembaga usaha dan lain-lain gitu. Nah, orang lihat dari sisi pemberdayaannya ini. Nah, kebetulan keterampilan udah itu. Nah, kan nggak sekolah dah. iya. Tapi karena ceritanya itu loh. kan sekolah ini begini, Bang Kumis. Orang kadang-kadang beranggapan sekolah kan hanya di dalam ruangan. Ya. Artinya duduk bagus-bagus, rapi-rapi, baju seragam terus di dalam ruangan. Bagi Uda tidak. Hari ini Uda bersekolah dengan Abah. Bagaimana belajar tentang Pandeglang, bagaimana belajar tentang nelayan, bagaimana belajar tentang preman juga kita. Wong Abah dari preman. Kita belajar juga tentang pendekar-pendekar ini. Ini kan sekolah. Jadi banyak juga emang orang beranggapan, Pak Masil gimana tuh kamu? Teori apa sih itu yang dipakai katanya? Ya itulah yang Kalau saya menteorikan,
Saya juga nggak mengerti sebenarnya teori apa yang saya pakai itu. Tapi yang jelas, ini kan setiap ada persoalan, saya punya keyakinan pasti ada jalannya. Itu yang. Nah, Tapi kadang-kadang nih, bukan kadang, kebanyakan orang bahkan udah ini termasuk orang yang langka membaca satu situasi, tapi dengan keyakinan ada jalan dan Ya. itu ketemu jalannya loh. Ya. Itu yang bikin Bang Kumis bangga. Dan mudah-mudahan yang lain juga Iya. ngikutin itu lah. Iya. Coba yang lagi bener nih tentang sampai ke istana, coba ceritain terus. Nah, kalau itu, jadi karena kita udah bergaul ya, nah ini juga tidak terlepas dari soal kejujuran. Memang kejujuran itu penting. Nah, Mas Bro, ternyata salah satu yang saya lingkarin ini kejujuran nih. Ceritain dah. Jadi udah ini kan dikenal oleh orang. Artinya kita dari desa, setelah itu naik ke nasional, Ya. habis itu kita dikenal oleh orang. Pertama itu udah kenal dengan namanya Pak Muldoko. Muldoko. Ya, Pak Muldoko itu beliau sekarang kepala staf kantor staf Ya. presiden. Udah kenal dengan Pak Muldoko itu di waktu beliau menjadi wakil gubernur Lamhanas. Nah, yang menariknya Pak Muldoko ini waktu pertama ketemu itu menyambung aja dengan. Dan saya sebenarnya udah ini tidak tahu siapa Pak Muldoko ini sebenarnya. Ya kita beranggapan ya sama saya Iya. bertemu dengan Iya. Pak Kumis, saya bertemu dengan Abah gitu. Kita juga tidak kenal bahwasanya ini adalah tentara. Jabatannya ya, kan hanya jabatannya. Pak Ya. Muldokonya aja gitu kan. Iya, karena pikirannya menyambung dengan kita. Nah, ketemu dengan Pak Muldoko. Setelah itu banyaklah, ketemulah dengan lain-lain. Ada namanya Pak Henry Kolonas. Ketemu pertama benar itu udah ada ketemu dengan Profesor Renal Kasali. Beliau inilah yang banyak juga udah belajar ke beliau tentang teori-teori ini. Pak, sebenarnya saya kerjain ini apa nih Pak? Nah, itu saya bertanyanya itu ke Profesor Renal Kasali. Jadi pertama dengan kenal dengan Profesor Renal Kasali, habis itu kenal dengan Pak Muldoko. Waktu itu beliau belum menjadi belum staf presiden. Nah, terus setelah itu udah banyak aja kita kenal-kenal dengan yang lain. Nah, habis itu ketemulah saya dengan Pak Eko Sanjoyo. Ya. Beliau mantan menteri desa dulu. Nah, saya ketemu dengan beliau. Terus ngobrol-ngobrol lah kita tentang pemberdayaan, tentang desa dan lain-lain. Terus beliau menawarkan, mau nggak udah bantuin saya? Ya minimal apa deh yang bisa udah lihat tentang bagaimana kita mendorong tentang kesejahteraan desa, kata beliau. Itu seorang menteri. Ya, Setidaknya berarti staf khusus. ya. Luar biasa. Nah itu. Sebenarnya jabatannya di waktu itu bukan staf khusus jadi ada istilahnya namanya kalau Diperbantukan. bukan advisor. Jadi kalau bahasa orang sekarang namanya penasehat menteri. Oh, menteri aja dinasihati SD. Ya, kan pengalaman berbeda-beda. Itu dia. Itu. Jadi di situ beliau minta coba pikirin deh Pak Masri bagaimana cara mensejahterakan orang, bagaimana cara memaintain organisasi pedesaan, bagaimana juga mengelola anak-anak muda di desa katanya. Nah udah banyaklah dapat kesempatan waktu itu di Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal itu. Oke, saya potong sebentar. Selama sekarang kan nasional, coba apa saja yang sudah dilakukan oleh UDA yang menggema untuk tingkat nasional sebagai satu percontohan. Yang udah lakukan adalah merekayasa kelembagaan namanya. Jadi kita punya ilmu, keterampilan sebenarnya Pak. Ini adalah keterampilan rekayasa sosial. Nah rekayasa sosial itu tidak banyak sebenarnya orang punya skill dan keahlian seperti ini. Nah kebetulan udah punya skill di situ. Nah misal contoh gini, bagaimana cara mendidik masyarakat tingkat petani untuk menabung. Nah maka perlu kita buatkan lembaganya. Kalau udah sebut namanya lembaga itu, kalau waktu di Padang kita buat itu namanya Bank Petani. Iya. Nah, atau koperasi yang udah kita modernkan. Nah itu. Nah terus juga kelembagaan yang lain. Nah salah satu adalah koperasi. Nah sangat menarik karena kebetulan
udah sendiri ini konsen sama koperasi. Iya. Di antaranya Alam Bahari. Iya. Ya kan? Coba pesan yang paling spesial banget untuk baik para anak muda agar bahwa koperasi ini jangan dianggap suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan. Iya. Kita robah mindset mereka agar tidak selalu mengejar pegawai negeri. Betul. Ya kan? Iya. Pesan coba kasih spirit bahwa koperasi pun menjanjikan untuk kehidupan masa depan. Jadi begini, sebenarnya mencari pekerjaan itu di pedesaan lebih mudah dibandingkan di perkotaan. Mencari pekerjaan di perkotaan itu kita hanya membawa tenteng-tentengan ijazah SMA. Kalau tingkat pedesaan SMA, taruhlah kita S1, itu berkompetisi sekali kita. Tapi di pedesaan tidak. Itu lebih mudah sekali. Misalnya contoh, salah satu adalah bekerja di koperasi. Bekerja di koperasi itu bukan pekerjaan merugi. Makanya koperasi kita dorong dia menjadi koperasi yang entrepreneur. Koperasi yang wirausaha. Koperasi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Bukan koperasi seperti yayasan, Iya. hanya menerima bantuan. Ya kalau bahasanya udah namanya koperasi plamerek namanya. Nah, itu. Nah, dalam koperasi ini manajemennya itu kan macam-macam itu. Nah, itu kita butuhkan dia anak muda Yang punya semangat Ya. tinggi. yang punya semangat tinggi untuk mau belajar dan punya kemauan untuk mau belajar. Makanya bekerja di koperasi itu lebih mudah karena apa? Dia tidak harus spesifik orang. Ya. Orang bisa saja dia punya keterampilan terbatas, tapi karena dia punya keinginan yang kuat untuk bisa belajar, dia bisa belajar di situ. Nah, alhamdulillahnya udah ini orang yang sebenarnya lebih banyak belajarnya itu adalah belajar tentang keadaan ini. Belajar ke alam ini sendiri. Berarti itulah kuncinya. Ya. Bahwa tadi dikatakan di awal udah ngomong bahwa sekolah intinya mencari ilmu. Iya, Sebenarnya kan kalau di sekolah hanya lingkupnya ruangan. Iya. Sementara sebenarnya ilmu lebih banyak di luar. iya. Nah, satu di antaranya mungkin Orang punya tua-tua kelebihan. kita Pak Kumis sudah menyampaikan alam terkembang ini menjadi guru. Makanya banyak persoalan yang bisa kita pelajari. Berdiri kita di pinggir laut, kita di situ belajar tentang laut, belajar tentang ikan, belajar tentang terumbu karang, belajar tentang lingkungan, dan belajar tentang karakter nelayan. Berdiri kita di pinggir sawah, kita akan belajar tentang alam sawah, hama, predator, pupuk, belajar pengolahan, budidaya, dan lain-lainnya di sana. Itu yang belajar. Ketemu kita, misalnya udah nih, ketemu dengan Abah ini. Abah sudah tua dia di lapangan. Siapa orang yang tak kenal Abah di Banten ini? Ya, betul. Artinya apa? Ketika Bah, bagaimana sih caranya kalau orang di dunia preman itu seperti apa sih? Kita diskusi saja, itu sudah belajar. Jadi dunia belajar ini tidak sempit. Makanya disebut dia alam terkembang menjadi guru. Nah, guru itu siapa? Guru itu apa yang datang ke hadapan kita di depan kita ini. Itu yang menjadi guru bagi kita. Datang orang jahat, dia menjadi guru bagi kita. Datang orang baik, dia menjadi guru bagi kita. Datang ulama menjadi guru bagi kita. Makanya kita diturunkan ke dunia ini kan udah dibilangin. Belajar, baca. Cuman kadang-kadang kan kita ini lebih pintar untuk mendendangkan dibandingkan daripada mempraktekkan. Makanya kita berharap, ini khusus kepada anak-anak muda Pandeglang ini ya, khususnya. Saya masuk ke Pandeglang ini sudah sekitar 3 tahun yang lewat. Saya udah masuk ke sini, ke wilayah Pandeglang ini. Saya lihat potensinya banyak sekali. Nah, kelebihannya Pandeglang ini dia potensinya lengkap sekali. Potensi kehutanan ada. Potensi pesisir ada. Bagus. Potensi dataran atau pertanian itu juga banyak. Industri juga ada. Kebudayaan orang di sini tinggi. Religiusnya orang di sini juga tinggi. Kalau soal agama masuk ke Banten atau masuk ke Pandeglang ini jangan bertanya lah. Wong ini jelas ini kabupatennya santri. Terus kita lihat juga bupatinya. Ini bupatinya menarik lagi. Punya visi sekali. Nah, makanya saya berpikir-pikir
bagaimana bisa membantu Kabupaten Pandeglang ini supaya dia lebih berkembang lagi gitu. Tapi tentu kita harapkan ini semuanya anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena hari sudah bertukar, waktu sudah berganti. Ya, betul. Dunia teknologi dibutuhkan sekarang, dunia model-model pendekatan baru dibutuhkan gitu. Makanya kita berharap orang tua-tuanya lah yang menjadi pengawalnya, anak-anaknya lah, anak-anak muda yang menjadi eksekutornya. Menarik. Kira-kira itu Pak Kemis. Satu pertanyaan lagi, mudah-mudahan Uda ini bisa menjawab dengan, saya yakin ini pertanyaan sulit, yang paling tersulit buat Uda di dalam tadi sistem pendidikan Indonesia. Kenapa dalam satu pendidikan ini antara hasil pendidikan yang didapat baik dari bangku kuliah setelah keluar mereka kebingungan. Ada yang salah apa ini? Ya. Jadi begini, kalau kita ngelihat pendidikan hari ini, anak-anak kita sekarang itu dituntut dia menjadi penghafal. Jadi jadi penghafal. Dikasih dia buku agak sebanyak ini, habis itu dia disuruh menghafal. Ketika dia pintar menghafal, kita menganggap dia itu sudah pintar. Padahal itu baru salah satu, baru tangga ke-1-nya. Tangga keduanya itu adalah pintar mengeksekusinya. Misalnya begini, belajar tentang budidaya pertanian misalnya. Ya memang harus menanam kita, memang harus mencangkul kita. Lihat hasilnya di situ. Nah, sama juga dengan nelayan. Misalnya kita belajar tentang budidaya lobster ini. Bagaimana belajar tentang budidaya lobster ini? Apakah hanya cukup kita dengan belajar ini di buku? Nggak bisa. Karena antara teori dengan praktek itu berbeda. Nah, makanya kita berharap benar, terutama ke Pandeglang ini. Saya melihat pendekatan pendidikan untuk orang Pandeglang itu agak spesifik sedikit. Jadi kita berharap lahirnya di sini adalah pola-pola pendekatan yang memang harus agak matang dia di lapangan sehingga dia kaya dengan keterampilan. Makanya SMK pesisir atau SMK kelautan menurut udah penting sekali yang namanya di Pandeglang ini. Syukur alhamdulillah Pandeglang sudah memiliki. Ya alhamdulillah. Bagaimana mengembangkannya lagi? Nah, hanya saja namanya pendidikan bukan hanya nama SMK nelayan kayak pelayaran kayak, tapi dengan sumber daya gurunya juga itu harus. Betul. Udah kapan-kapan hadir di SMK itu. Insya Allah. Untuk memberikan ceramah kepada sekolah. Berbagi. Terima kasih Uda. Ya, sama-sama. Malam ini Pak Kumis sangat bangga ketemu dengan Uda. Sama-sama. Kali ini yang jangan merokok dulu. Abah disebutnya kalau di Panimbang. Abah juga menjadikan satu inspirasi buat Bang Kumis untuk menceritakan pengalaman Abah. Karena Abah ini dikenalnya seorang preman. Pendekar. Bukan pendekar. Ini preman. Tetapi sekarang ditambah mantan preman. Nah, dibandingkan dengan mantan kiai, Bang Kumis lebih suka bergaul dengan mantan preman. Coba ceritakan Bang. Perjalanan hidup Abah ini cukup menarik juga.